Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, sobat ngaji dimanapun kalian berada, hari ini kita berjumpa kembali untuk membahas topik yang tak kalah menarik dari topik sebelumnya. Bersama saya Dio Oktardiansyah dan Ustadz Haji Muhammad Najamul Ilmi SAGLC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara bergaul yang sehat dan juga islami. Maka dari itu mari kita bersama simak untuk mencari jawaban yang rasional serta logis. Monggo Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sobat muda, sobat ngaji, teman-teman generasi milenial yang dirahmati oleh Allah SWT. Dalam tema yang kita angkat kali ini memang perlu sekali ya kita semuanya tahu bahwasanya kita tidak lepas dari hubungan interaksi sosial, pergaulan baik dengan siapapun itu. Maka tentunya untuk menjadikan pergaulan kita pergaulan yang sehat sesuai dengan syarat-syarat Islam, meniru pergaulan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka harus ada beberapa patokan nilai yang menjadi barometer kita mengukur kesehatan atau kebaikan pergaulan yang kita lakukan. Sudahkah pergaulan yang kita lakukan sesuai syariat atau tidak? Kan begitu. Oleh karena itu, sobat muda sekalian, dalam bergaul perlu adanya beberapa prinsip yang menjadi harus pegangan kita semuanya. Satu, dalam bergaul kita harus berniat untuk beribadah kepada Allah. Karena dalam menjalin pergaulan itu ada juga kita menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan makhluk Allah yang lain. Maka tentunya siapakah mereka? Mereka juga adalah makhluknya Allah. Maka ketika patokan kita beribadah kepada Allah, patokan kita berinteraksi sosial, kita berbuat bergaul, ini karena ada hubungan sosial kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kita kepada makhluk pun akan menjadi baik. Karena patokan kita adalah mencari ridha Allah, bukan ridha teman kita ataupun teman pergaulan kita. Maka tentunya kalau seseorang itu bergaul karena patokan materi, patokan dunia, alangkah rapuhnya pergaulan tersebut. Mungkin saat ini dia kaya, dia punya kekayaan materi, namun apakah pergaulan tersebut tetap langgeng ketika ternyata Allah menghabiskan atau menghilangkan kekayaannya? Maka kalau hanya patokan materi, maka boleh jadi pergaulannya tidak sehat. Yang dikehendaki hanya kekayaan temannya. Begitu pula dengan keadaan-keadaan yang lain. Ketika patokannya wajah misalkan, ketika masih tampan dia mau bergaul dengan dia, ketika masih cantik dia mau bergaul dengan dia. Namun kalau Allah mentakdirkan menghilangkan kecantikannya, menghilangkan ketampanannya, apakah dia masih terus bergaul? Maka tentunya ini patokan kita beribadah kepada Allah inilah yang akan melanggengkan pergaulan kita semuanya sampai Allah mempertemukan kita di akhirat, di surganya nanti kelak. Begitu. Yang kedua, sumber atau dasar bergaul adalah kebaikan hati kita untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada orang-orang yang kita ajak bergaul, yang kita jadikan teman. Kalau dasar kita berpositif thinking, berbaik sangka, maka yang muncul adalah kebaikan-kebaikan, bukan yang muncul adalah kejelekannya. Begitu. Maka perlu kiranya kita melatih hati kita untuk selalu berhusnudzon, ya, berbaik sangka, sobat muda sekalian. Apabila menghadapi teman, bagaimanapun keadaan mereka, sikap mereka, maka yang muncul dalam diri kita, yang kita dahulukan adalah berpositif thinking, berhusnudzon tadi, ya. Jadi bagaimana kita melatih diri kita dengan segala bentuk teman-teman kita, ya, berekspresi. Mungkin ada yang mungkin wajahnya memang sering cemberut gitu, ya. Meskipun itu teman baik kita, kalau kita selalu dihadapkan dengan wajah yang seperti itu, bagaimana kita meletakkan baik sangka kita, nah, ya. Yang ketiga, dalam prinsip bergaul ini perlu adanya tingkat pemahaman, tingkat keilmuan yang lebih. Karena kita bukan hanya beribadah kepada Allah,
yang Allah Maha menerima mungkin kekurangan kita. Permasalahan saat ini kita adalah bergaul dengan orang yang mungkin punya keterbatasan pemahaman tentang kita. Maka yang terpenting adalah kita harus meningkatkan kualitas ilmu kita pada taraf pengertian, ma'rifat, memahami, mengerti orang-orang yang kita ajak bergaul, memahami, mengerti apa yang diinginkan teman-teman kita. Tentunya kita semuanya pun punya keinginan ya. Kita lebih punya pilihan mana? Orang teman yang kaya namun tidak perhatian, atau orang yang punya perhatian meskipun dia tidak mau. Kan begitu ya. Maka itu tingkat ilmu yang ketiga inilah yang harus menjadi dasar kita bergaul dengan sesama kita. Begitu ya. Baik. Nah Ustadz, ini sobat ngaji di rumah ada yang bertanya nih. Sebagai umat Islam kita harus saling mengingatkan, bukan begitu Ustadz ya? Benar-benar. Nah, lalu bagaimana Ustadz menghadapi orang yang kalau diingatkan itu dia marah? Oh gitu ya. Ya. Memang sering terjadi itu ya. Jadi terkadang kita ingin kebaikan kepada teman kita ketika melihat mereka di jalan yang kurang tepat misalkan, atau melakukan suatu perbuatan yang mungkin menurut kita itu kurang tepat dilakukan oleh teman kita ini, dan kita merasa sayang kalau mereka terjerumus atau melakukan perbuatan tersebut. Tentunya kita akan spontan, tentunya kita akan ada reaksi untuk mengingat mereka. Tapi yang perlu dipahami, dalam menghadapi manusia mungkin terjadi bahwasanya mereka memperturutkan hawa nafsu mereka, ilmu mereka terhijab, tertutupi oleh keinginan nafsunya. Maka bagaimana sikap kita kalau dalam keadaan sudah seperti itu? Teman kita sudah enjoy dengan nafsunya, memperturutkan nafsunya, dan kita punya rasa sayang kepada mereka untuk menasihati mereka. Maka yang terpenting adalah satu, sebelum kita memberikan nasihat, kita pasang niat bahwasanya itu untuk kebaikan bersama, itu untuk kebaikan orang-orang yang kita berinteraksi dengan mereka, teman-teman kita, orang-orang kita. Itu yang niat yang terpenting, sehingga apapun yang akan kita lakukan ini harus berdasarkan karena rasa senang kita kepada mereka ya. Bagaimana orang-orang yang akan kita ajak bicara ini punya rasa nerima bahwasanya begitulah kekurangan kita, tapi kita ingin bersikap bersikap positif kepada mereka. Maka dari itu niatan ini yang harus kita pasang terlebih dahulu sebelum kita menasihati mereka. Yang kedua yang harus dipasang sebelum kita menasihati mereka adalah ada bekal kesabaran. Karena dalam mengingatkan apapun yang akan terjadi, kita harus mau menerima apapun kekurangan tersebut ya. Karena kita harus tahu bahwasanya kita hanya menyampaikan apa yang terbaik bagi mereka, namun hakikat asalnya semuanya dari Allah SWT. Maka dari itulah Rasulullah pun diingatkan oleh Allah SWT ketika beliau sangat ingin sekali paman beliau masuk Islam. Tapi apa jawaban Allah? Innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la tahdi man ahbabta, tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Hanya Allah lah yang mampu memberi hidayah kepada mereka. Demikianlah beberapa tips ya, atau jawaban tentang bagaimana sih kalau kita ingin menasihati mereka, dan kesiapan mental kita kalau misalkan ternyata nasihat kita diterima oleh teman kita tadi. Baik. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Iya, silakan. Apa ada batasan dalam bergaul dan sebaiknya dengan siapa kita bergaul? Oke. Pertanyaan bagus ya. Memang terkadang kita apalagi zaman seperti saat ini, dunia semua global ya, kita berinteraksi sosial bisa lewat media sosial kan begitu. Maka yang menjadi patokan siapa sajakah yang boleh kita jadikan teman atau menjadi satu, siapa sih yang lebih baik kita ajak menjadikan teman. Maka satu patokannya adalah yang mampu mengajak kita kepada kebaikan, baik kebaikan dari sudut pandang agama ataupun kebaikan dari sudut pandang sosial ya. Maka ketika dari sudut pandang agama itu sudah pas, dia mengajak kita kebaikan, itu yang berhak untuk kita jadikan teman atau teman baik kita. Adapun cara-cara batasan-batasan pergaulan itu berdasarkan juga kemampuan kita memahami syariat-syariat Islam.
begitu. Baik, sudah sangat runtut dan jelas kajian yang telah dipaparkan oleh Ustadz Jamul Ilmi. Semoga menjadi kebermanfaatan bagi kita semua dan dijauhkan dari pergaulan yang kurang baik. Dan dengan adanya pengajian virtual kali ini, saya harap kita bisa menjadi insan yang lebih baik ke depannya dan kita mempunyai wawasan agama yang luas. Terima kasih Ustadz. Terima kasih untuk tim di balik layar. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah nonton. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.